Baik, bismillah. Saya awali dari definisi dulu, biar lebih paham. Kata ikhlas, ya dia bentuk masdar dari akhlaso yukhlisu ikhlason. Jadi ini artinya bersih, murni, jernih. Tapi kalau ikhlas ini beda dengan sofa. Kalau sofa itu bersih yang memang aslinya bersih. Jadi misalnya ada air putih bersih, jernih, itu namanya sofa. Tapi kok air ini sudah tercampur apa? Kemudian kita pisahkan campurannya dan dia kembali bersih, itu ikhlas namanya. Jadi itu bedanya ikhlas dengan bersih biasa. Jadi semula dia terkotori, tapi terus kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, dia statusnya ikhlas. Tapi kalau yang murni asli belum terkena apa-apa, itu namanya sofa. Bahasa Arabnya begitu. Nah ini jadi kata dasar ikhlas itu berarti maknanya adalah bersih, jernih, setelah sebelumnya dia terkontaminasi atau terkotori. Baik, jadi ini harafiahnya itu. Oleh karena itu nanti definisinya para ulama ya seputar itu. Termasuk ketika ikhlas ini dikaitkan dengan bersihnya hati. Jadi berarti nanti kalau pakai definisi kata-kata tadi, ikhlas itu berarti bersihnya hati dari apapun selain Allah. Kok ada yang selain Allah masuk dalam batin kita? Nah, saatnya kita bersihkan. Setelah bersih, disitulah maka namanya ikhlas. Ini nanti bisa kalian pakai sebagai argumen kenapa sih surat Al-Ikhlas itu tidak ada satupun kata-kata ikhlasnya, tapi disebut Al-Ikhlas. Karena dalam surat Al-Ikhlas itu sangat ditegaskan kebersihan jiwa kita dari apapun selain Allah. Jadi kul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Jadi makanya suratnya disebut surat Al-Ikhlas. Fokus hanya pada Allah saja yang ada. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia kan ikhlas itu kemudian agak geser maknanya. Ikhlas itu artinya merelakan, melepaskan, itu ikhlas. Jadi kalau misalnya barangmu hilang, sepedamu hilang, terus orang bilang ikhlaskan saja. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia ya tidak apa-apa, makna itu kan sesuai yang disepakati. Jadi kalau di Indonesia kata ikhlas agak berbeda konotasinya. Makanya kalau ada yang tanya, orang bilang mari kita ikhlas, ini ikhlas versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Arab? Kalau versi bahasa Arab hubungannya dengan jernihnya jiwa. Kalau versi bahasa Indonesia hubungannya dengan merelakan. Ya kalau kamu punya sesuatu diambil orang, relakan saja. Kalau kamu dapat apa kok terus hilang, relakan saja. Itu ikhlas versi Indonesia. Ya tidak salah, memang nanti bisa dihubungkan dengan itu, meskipun intinya tidak itu. Baik. Nah, di situ saya bawakan kemudian definisi istilahnya yang disepakati. Yang pertama dari Imam Ghazali, yang kedua dari Imam Qushairi yang menulis Risalah Qushairiyah. Dan definisi ini mungkin yang sering teman-teman dengar. Jadi kata Imam Ghazali, ikhlas itu adalah apa yang ada dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri pada Allah saja. Jadi ikhlas itu tujuan. Kita melakukan sesuatu
yang tujuannya Allah saja, tidak ada yang lain, tidak ada keuntungan apapun yang kita inginkan selain ridhonya Allah saja, itulah ikhlas. Nah, Imam Qushairi juga mendefinisikan dengan kalimat yang mirip saja. Ikhlas itu penunggalan al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata. Maksudnya sama, tujuannya Allah saja. Ada banyak definisi para ulama, tidak saya bawa semua. Intinya maksudnya sama. Jadi kita beramal, berorientasi dalam beragama itu hanya Allah saja. Jadi memang tujuan kita Allah saja. Kok ada tujuan? Lah berarti tidak mikir dunia sama sekali. Dunia difikirkan, diolah, dikelola, kita hidup di dalamnya dalam rangka menuju Allah. Semuanya kita jadikan kendaraan menuju Allah. Nah, berarti saya tidak kerja, Pak. Ya kerja, cuma kerja dan hasilnya dipakai untuk mendekat pada Allah. Berarti saya tidak perlu belajar ilmu ini, ilmu itu, atau Pak, ilmunya tetap ilmu ikhlas saja. Ya enggak, ya tetap belajar apapun yang kamu butuhkan, kamu perlukan, tapi nanti jadi kendaraanmu untuk tambah dekat pada Allah. Jadi ini orang yang ikhlas. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut itu. Malam hari ini sengaja tidak saya bawa, sudah sangat sering disebut di banyak ceramah, di banyak pengajian. Ya mungkin teman-teman hafal lah, misalnya surat Al-Bayyinat itu ya, ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Jadi intinya ikhlas ini jadi sesuatu yang kunci dalam beragama. Baik, sekarang kita lihat keutamaannya ikhlas. Ini saya ambil ada kalimat menarik dari Imam Syafi'i. Kata beliau, halakan nasu kulluhum illal ulama. Wa halakal ulama'u kulluhum illal amili. Wa halakal amiluna kulluhum illal mukhlisin wal mukhlisun ala khadrin azim. Jadi kata Imam Syafi'i, semua manusia itu akan hancur kecuali dia berilmu. Jadi kalau kita hidup tanpa ilmu, hidup kita akan hancur. Tapi orang-orang berilmu juga tetap akan hancur kecuali mereka amilun, menjalankan ilmunya. Kan banyak orang pinter yang ilmunya tidak jalan. Kalian mungkin kalau dibandingkan antara referensi kebaikan di kepalamu dengan kebaikan yang benar-benar kamu jalankan, itu mungkin bisa 80-20, bisa 90-10%, jangan-jangan 99-1%. Jadi sangat sedikit yang kita wujudkan dalam amal. Maka manusia itu hancur tanpa ilmu, tapi ilmu tidak ada gunanya tanpa amal. Wahalakal amiluna kulluhum illal mukhlisin. Dan orang yang beramal pun pada akhirnya juga akan hancur kecuali orang-orang yang ikhlas. Berarti orang yang orientasi amalnya itu Allah saja. Kalau kita mengamalkan ilmu dengan target macam-macam yang selain ilmu, Pak, saya ingin kaya, saya ingin sukses, saya ingin jadi pejabat, saya ingin apa saja, di luar Allah, pada akhirnya juga mungkin kita kecewa, mungkin kita gagal, mungkin kita kehabisan banyak daya, energi, mungkin umur kita habis sia-sia dan lain sebagainya. Itu halakal amilun. Beda kalau kita targetnya Allah saja. Maka halakal amilun kulluhum illal mukhlisin. Kecuali orang-orang yang ikhlas.
Wal mukhlisun, berarti kalau sudah ikhlas aman toh Pak? Aman. Tapi wal mukhlisun ala khotrin azim. Orang-orang ikhlas itu ya ujiannya banyak, tantangannya banyak. Dia harus hati-hati. Nanti kita lihat ada banyak sekali tantangan-tantangan orang ikhlas. Ini kalimatnya Imam Syafi'i ini sering saya sampaikan dengan logik yang saya gambar itu, bahwa manusia itu berharga karena ada rohnya, nyawanya. Tapi nyawa manusia yang hidup ini berharga ketika ada ilmunya. Ilmu ini berharga ketika ada amalnya. Dan amal ini berharga ketika ada ikhlasnya. Jadi ini hakikat diri kita kalau semakin ke dalam. Jasad kita itu bernilai ketika ada ruhnya, ada nyawanya. Karena kalau tidak ada nyawanya, ini jasad ini kan cuma barang saja, benda saja. Nyawanya hilang, ya kita jadi jenazah. Sekian jam baunya sudah tidak enak. Tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Maka dia berharga ketika ada nyawanya. Nah, cuma manusia hidup bernyawa ini bernilai, berharga ketika ada ilmunya. Yang membedakan kita dengan semua makhluknya Allah yang lain itu ilmunya. Tapi ilmu ini juga berharga, bernilai ketika ada amalnya. Buat apa? Ilmu yang teoritis saja, dihafalkan saja, numpuk sebanyak itu di perpustakaan, gunanya apa? Tidak ada harganya kalau tidak ada amalnya. Bayangkan Indonesia ini memproduksi berapa banyak konsep, berapa banyak teori. Dari kalian saja yang mahasiswa, coba dihitung. Di kampus saya UIN itu setahun 4 kali wisuda. Setiap kali wisuda 500-an orang. Berarti 2000 satu tahun. 2000 itu semuanya bikin skripsi, tesis, disertasi. Bayangkan kalau setiap skripsi, setiap tesis tadi menyumbangkan sesuatu untuk hidup kita berbangsa, bernegara, beragama. Kontribusinya adalah kecil saja dari satu skripsi. Dari kampusku saja 2000 kontribusi setiap tahun. Ditambah kampusmu, ditambah kampus yang lain, berapa ribu kampus di Indonesia ini. Oh, itu kalau ada dimensi amalnya semua, Indonesia ini jaya sudah. Luar biasa. Cuma ya kan kalian tahu sendiri kan pada akhirnya skripsimu itu yang numpuk di perpustakaan. Isinya juga begitu-begitu. Nanti ditiru adik kelasmu. Ya sekarang ada Turnitin tidak bisa jiplak. Tapi kan ya kamu sudah pinter ganti kalimat. Apalagi saya kemarin ada yang cerita itu ada trik-triknya Pak biar tidak terdetek oleh Turnitin. Ya wis pintermu memang di situ. Jadi ya makanya akhirnya ya apa kalau bahasa agama jadi tidak barokah ilmumu. Cuma numpuk di perpustakaan-perpustakaan. Kamu juga saya yakin waktu nggarap skripsi kan tidak terbersit nawa itu ilmu lillahi ta'ala. Bayanganmu kan sementing ndang lulus, sementing cuma itu dok pikiranmu. Ndang dapat gelar, ndang tidak ditanya-tanya kapan lulus, pikiranmu itu saja. Ya sudah. Ya kita memanen apa yang kita tanam. Apalagi level paling tinggi ikhlas. Jadi sudah diamalkan pun kita masih perlu ikhlasnya. Baik, ini keutamaannya. Nah, kalau digambar keutamaan ikhlas itu loh. Ikhlas itu bagian dari rute kita ilaihi roji'un. Kembali kepada Allah. Jadi perjalanannya manusia di bumi ini kan sebenarnya bukan perjalanan kemana, tapi perjalanan kembali. Yang perjalanan itu awalnya adalah ikhlas.
Ikhlas itu niat nawa itu untuk Allah saja. Jadi perjalanan kembali ke Allah itu kan perjalanan untuk Allah. Jadi titik tolaknya perjalanan hidup kita adalah niat yang ikhlas. Titik tujunya ya Allah, keridhoannya Allah. Jalannya isinya amal soleh. Jadi amal yang ikhlas menuju ridhonya Allah. Ini mode hidup ideal kalau dalam Islam. Baik, jadi inilah gambaran keutamaannya ikhlas. Kita lihat sekarang komponennya. Kelihatannya sederhana cuma lillahi ta'ala. Tapi ya implementasinya tidak sesederhana definisinya. Orang ikhlas itu pasti dalam dirinya ada 5 karakter itu. Zuhud, warok, syukur, sabar, dan tawakal. Jangan dikira pokoknya lillahi ta'ala hanya untuk Allah saja. Ya kalau sekedar kamu ucapkan nawaitu lillahi ta'ala gampang. Tapi begitu dimanifestasikan, lillahi ta'ala itu mengandung 5 komponen itu. Jadi ada zuhudnya pasti. Zuhud itu kondisi jiwa yang sudah tidak lagi tergoda oleh dunia. Kalau kita masih tergoda oleh dunia, tidak mungkin kita bisa lillahi ta'ala. Pikiran kita mesti masih macam-macam. Jadi kalau ditanya lillahi ta'ala, mas, lillahi ta'ala kok saya karena Allah. Nanti begitu nilainya jatuh, wah kurang ajar, saya sudah. Berarti kamu tidak kuat dapat ujian itu. Wong yo cuma nilai saja ngapain sih? Iya Pak, tapi masa depanku yo. Jadi tidak mungkin kalau jiwa tidak zuhud itu sulit untuk lillahi ta'ala. Karena dunia masih mudah menggodamu. Yang kedua warok. Warok itu kemampuanmu mengendalikan diri. Sehingga tidak mudah terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Orang namanya wirai. Jadi misalnya, wah saya kalau datang ke sana ini nanti mesti diajak macam-macam sama temanku. Nolaknya tidak enak. Sudahlah saya tidak usah datang saja. Ini kemampuan mengendalikan diri. Atau tiba-tiba ketemu teman yang wah ngajak ngomong aneh-aneh, ngajak mencaci maki siapa, aku tidak ikut-ikut. Ini warok. Kemampuan menjaga diri. Sulit orang bisa lillahi ta'ala kalau dia tidak punya kemampuan mengendalikan diri. Jadi kalau dia mudah terseret arus. Karena kita dituntut untuk fokus terus perjalanan kita menuju Allah terus. Kalau kita mudah terseret arus, ya rutenya bisa berubah. Harusnya menuju Allah itu bisa sampai mana-mana. Nah, ini karakter kedua. Zuhud itu kondisi jiwa, warok itu kemampuan mengendalikan diri. Yang ketiga syukur. Orang bersyukur itu orang yang sadar bahwa apapun yang dia raih, kesuksesan, kenikmatan, keberhasilan apapun sumbernya Allah saja, maka aku terima kasih pada Allah. Ini syukur. Tidak mungkin orang bisa ikhlas kalau menganggap bahwa akulah yang mampu, akulah yang bisa, meskipun tanpa pertolongan Allah. Ya orang yang seperti ini ya orang sombong namanya. Merasa mampu, merasa bisa, merasa benar, merasa besar. Orang yang tidak bersyukur perjalanannya lillahi ta'ala pasti terhalang
Yang menghalangi siapa? Dirinya sendiri. Jadi batu penghalang perjalananmu lillahi ta'ala itu dirimu sendiri. Karena kamu nafikan nikmatnya Allah, hadirnya Allah yang jadi sebab keberhasilanmu. Yang keempat, sabar. Kalau ini kebalikannya. Kalau syukur tadi kan ketika dapat nikmat. Sabar ini ketika dapat yang tidak enak, yang musibah-musibah. Kita sadar, oh ini memang ketetapannya Allah, pemberiannya Allah. Apapun itu aku terima dan aku sabar. Nah, jadi ya lawannya sabar ya orang yang ingkar, orang yang tidak terima di nas buruk. Dapat jatah yang tidak enak. Kadang-kadang orang itu ada yang ketika dapat musibah ingat Allah malahan, tapi ketika dapat nikmat lupa pada Allah. Sebaliknya ada orang ketika dapat nikmat ingat Allah, ketika dapat musibah justru marah-marah lupa pada Allah. Nah, saya tidak tahu kalian orang yang tipe mana, atau dua-duanya tidak ingat Allah. Kalau pas lagi dapat musibah ngamuk-ngamuk, dapat senang terus senang-senang ekstase lupa sama Allah. Nah, orang ilaihi roji'un, orang lillahi ta'ala itu dia pasti punya karakter syukur, punya karakter sabar. Yang kelima, tawakal. Kalau tawakal ini pasti, ini sering diidentikan ikhlas itu ya tawakal. Memasrahkan semuanya pada Allah. Cuma ada bedanya, karena tawakal itu sikap batin setelah ikhtiar dijalankan. Baru tawakal. Jadi kalian dikasih tugas dosen, sudah dikerjakan semaksimal mungkin, dikumpulkan, nanti dapat nilai berapa, saatnya tawakal. Tapi kok dapat tugas dari dosen, Mas kok enggak ngumpul, saya tawakal saja Pak. Itu enggak masuk namanya tawakal, belum ngapa-ngapain sudah tawakal. Jadi nah ini komponennya ikhlas itu jiwa yang tawakal. Tapi setelah ikhtiar, tidak sebelum ikhtiar. Belum berusaha apa-apa kok sudah tawakal. Belum nembak kok sudah pasrah. Sudahlah, terserah Allah saja. Kalau jodoh ya nanti datang, kalau tidak jodoh ya oh itu namanya bukan tawakal. Ya diikhtiari. Kalau tidak jodoh pasrahkan pada Allah. Kan gitu, kamu logikanya kebalik. Jadi sejak awal sudah bilang, oh belum apa-apa sudah bilang, biar aja Pak, nanti kalau jodoh ya ketemu-ketemu sendiri ya. Keliru rumus tawakalnya di depan. Jadi niatnya lillahi ta'ala, diupayakan semaksimal mungkin, kalau meleset pasrahkan pada Allah. Itu namanya tawakal. Orang ikhlas pasti tawakal. Oke, jadi ayo kita perhatikan, karena ini bulan ini temanya muhasabah, sejauh mana kualitas zuhud, warok, syukur, sabar, tawakal hidup dalam diri kita. Jadi saya yakin ada, ya saya tidak tahu berapa persen. Mungkin ada yang masih wujudnya sudah agak besar, mungkin ada yang kecil sekali, mungkin ada yang tidak kelihatan, mungkin dalam diri kita, kesuhudan itu, kewaroan itu, rasa syukur, sabar, tawakal. Kalau hidup semua dan fungsional, hidupmu akan tenang. Ini orang yang benar-benar mukhlisin. Hidup memang lillahi ta'ala. Nah, ada beberapa ilustrasi saya selingi dengan ini ya. Ini yang pertama, ada ilustrasi orang ikhlas itu seperti apa sih? Ini pertama saya ambil dari Syekh Abdul Hamid Al-Angkuri. Angkuri itu Angkara. Kata beliau, sebagian ahli hikmah berpendapat kalau kalian bingung ikhlas itu seperti apa, kata beliau, ikhlas itu seperti penggembala kambing yang sedang beribadah, sholat misalnya. Penggembala kambing itu ketika dia sholat ibadah, di samping gembalaannya dia tidak pernah mikir yang lain.
Dia tidak pernah mikir ini nanti kambing-kambing muji saya apa anu saya, enggak. Jadi lawannya ikhlas itu kan riya. Orang yang tidak lillahi ta'ala, ada pamrih-pamrih lain selain Allah, disebutnya kan riya. Ini penggembala kambing ini tidak mungkin riya. Oh, biasanya kan penggembala kambing itu adanya jauh di tempat-tempat di mana bisa kambing dapat minum, dapat makan, jauh dari keramaian. Penggembala kambing itu kalau beribadah, dia tidak mikir pamer. Mau pamer pada siapa? Tidak ada siapa-siapa. Adanya ya cuma kambingnya. Apa dia gaya kayak orang soleh terus dipuji sama kambingnya? Ya enggak. Jadi beribadahlah seperti dia, penggembala kambing ini, kata Syekh Al-Angkuri. Jadi orang beramal tidak usah peduli pandangan manusia terhadapnya. Sebagaimana dia tidak peduli orang penggembala tadi terhadap pandangan kambingnya. Yo, pandangan kambing kan tidak perlu kita dengarkan. Misalnya, wah tiba-tiba kok kambing memuji kan kamu, alah wong kambing aja kok. Posisikan komentarnya orang, pandangannya orang di situ, kata Syekh Abdul Hamid. Oke ya mungkin ini yang saya bilang seperti saya bilang di awal tadi ya, Pak, contohnya kok yo kambing toh Pak. Ayo situasi cocoknya mungkin audiens beliau atau tempat beliau hidup itu banyak pengembala kambing. Contohnya kambing gembalaannya. Oke, baik. Nah, ilustrasi pertama, nanti ada uraiannya lebih panjang. Yang kedua, ilustrasi kedua, contoh ikhlas itu seperti apa? Kembali saya ngambil contoh Imam Syafi'i. Ini bisa dicek di Khilyatul Aulia yang minggu lalu juga kita singgung waktu membahas karomah. Imam Syafi'i ini satu ketika waktu beliau sakit, sahabat beliau Rabi' bin Sulaiman mengunjungi. Kemudian Imam Syafi'i tanya pada dia, gimana kabar sahabat-sahabat kita? Terus berpesan pada Rabi' bin Sulaiman, wahai anakku, sesungguhnya aku ingin bahwasanya manusia mempelajari kitab-kitabku, tetapi tidak dinisbatkan kepadaku sedikit pun. Silahkan ambil manfaat dari kitab-kitabku, maksudnya begitu, tapi tidak usah diingat-ingat bahwa itu aku yang nulis. Jadi beliau tidak ingin dapat pujian. Nanti sahabatnya yang lain juga, aku ingin bahwasannya, kata Imam Syafi'i ya, kata pada Harmalah, aku ingin bahwasannya setiap ilmu yang kuajarkan kepada manusia, aku diberi pahala oleh Allah tentu saja, dan mereka tidak perlu memujiku. Jadi aku tidak ingin pujian, aku tidak ingin juga dikenal sebagai orang pintar yang nulis kitab ini, yang tidak butuh itu beliau. Jadi memang inginnya ya kemaslahatan umat, menyedekahkan ilmunya, sisanya hanya untuk Allah saja. Bandingkan dengan kalian hari ini, baru ngerti sesuatu sak paragraf saja, itu pun postingannya orang, kamu cuma nge-share saja, kamu merasa kayak yang bikin autornya.